warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Edinus kembali hadir menjumpai Anda dengan membawakan informasi terkini dan teraktual bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dan inilah selengkapnya. Pemirsa, pada pagi hari tadi, 17 November 2025, tepat pada pukul 8 pagi, telah dilaksanakannya pada pertemuan kedua pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di kelas KP5A yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma. Seperti biasa, pertama-tama Bapak dosen Adi memulai perkuliahan ini dengan melakukan absensi mahasiswa sebelum memasuki materi. Pemirsa, pada pagi hari tadi, mahasiswa KP5A sudah memulai presentasi proposal untuk berita investigasi yang dimana pada presentasi pertama yang dimulai dari kelompok 1 yang membawakan berita investigasi tentang balap liar di depan KP3B aksi berulang, warga resah, penanganan tak pernah tuntas. Pada kelompok 1 ini membawakan berita tersebut dengan bertujuan untuk membahas bagaimana balap liar sudah meresahkan masyarakat. Sebagai pengguna jalan, kelompok 1 ini juga mewawancarai berbagai pihak yang terkait dengan polsek, warga sekitar tempat yang dijadikan jalanan balap liar, dan juga selaku pembalap liar yang menggunakan jalan tersebut. Nah, metode yang digunakan pada kelompok 1 ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan memahami secara langsung fenomena balap liar yang sering terjadi di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau singkatan dari KP3B Kota Serang. Nah pemirsa, pembahasan selanjutnya proposal pada kelompok 2 yang membawakan berita investigasi tentang ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KIP atau Kartu Indonesia Pintar kuliah. Fakta atau hanya opini. Nah, kelompok 2 membawakan berita tersebut dengan bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penyaluran yang tidak tepat sasaran ini dapat mengakibatkan naiknya angka ketidakadilan dalam kesempatan pendidikan dan menimbulkan rasa ketidakkepercayaan publik terhadap efektivitas program bantuan pemerintah. Hal ini mendorong perlunya perhatian khusus dari pihak kampus dan pemerintah terkait mekanisme penyeleksian dan pengawasan penerima KIP kuliah, terutama transparansi data dan validitas kondisi ekonomi dan calon penerima. Nah pemirsa, dalam liputan ini kelompok 2 juga mewawancarai berbagai pihak yang terkait, seperti di bagian akademik rektorat yang mengatur semua beasiswa yang di kampus. Dan juga ada seorang mahasiswa yang tidak keterima mendapatkan beasiswa KPI kuliah ini. Nah pemirsa, selanjutnya pembahasan tentang proposal kelompok 3 yang membawakan investigasi tentang SPJ sebagai penyelamat anak putus sekolah. Apakah sistem formal gagal menjaga mereka tetap di sekolah? Kelompok 3 membuat investigasi ini tentang judul tersebut bertujuan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar menyampaikan informasi. Berita ini hadir sebagai upaya membuka mata publik terhadap kenyataan yang sering luput dari perhatian, bahwa masih banyak anak yang kehilangan hak dasar mereka untuk belajar. Melalui penyajian berita ini, jurnalis ingin membangun kesadaran bahwa persoalan anak putus sekolah adalah masalah besar yang menyangkut masa depan bangsa. Dengan menggambarkan bagaimana SPJ atau sekolah pinggir jalan ini bekerja mendampingi anak-anak yang tersisih, berita ini juga bertujuan menunjukkan bahwa di balik sistem pendidikan formal yang megah, masih ada anak-anak yang tak terjangkau oleh kebijakan dan fasilitas sekolah. SPJ ini juga menjadi contoh nyata bahwa
kepedulian dari komunitas mampu mengisi celah yang gagal dipenuhi sistem formal. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Hafiz Pandia, pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.